Bagaimana kondisi otak, situasi otak saat orang mengalami jatuh cinta maupun patah hati. Oke, sekarang kita dalami kondisi emosinya. Patah hati itu, sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi, yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya yang terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat dua keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, walah ternyata aku itu hanya seperti ini. Itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia mesti, betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa, apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Oke, kita lihat ya. Cuma saya baca banyak buku tentang patah hati ini. Memang ternyata seperti cinta, patah hati itu sulit dijelaskan. Hanya yang merasakan mungkin yang tahu pasnya. Kalian yang belum merasakan sulit. Maka malam hari ini saya tidak akan menjelaskan detail ciri-cirinya. Saya ngutip saja dari beberapa sumber, beberapa materi tentang kondisi batinnya orang yang patah hati. Cuma ini saya ambil dari beberapa novel saja untuk menginkan ya. Saya tiba-tiba tadi baca bukunya Hamka itu, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ada surat dari Zainab yang indah, tapi ini suratnya orang patah hati. Jadi yang belum baca harus baca novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Nah, ini suratnya Zainab yang merasa ditinggal. Kalimatnya indah. Hanya kepada bulan purnama di malam hari, Adinda bisikkan dan pesankan, kerinduan Adinda hendak bertemu. Tetapi bulan itu tetap tak datang. Pada malam berikutnya dan seterusnya ia kian surut. Hanya kepada angin petang yang berhembus di ranting-ranting kayu di depan rumahku. Hanya kepadanya aku bisikkan supaya ditolongnya memeliharakan abangku yang berjalan jauh. Entah di darat, entah di laut, entah sengsara kehausan. Hanya kepada surat abang itu, surat yang hanya sekali itu Dinda terima selama hidup, Adinda tumpahkan air mata. Karena hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang perempuan. Tetapi surat itu bisu. Meskipun ia telah lapuk dalam lipatan dan telah layu karena kerap dibaca, rahasia itu tidak juga dapat dibukanya. Sekarang abang, badan Adinda sakit-sakit. Ajal entah berlaku pagi hari, entah besok sore. Gerak Allah siapa tahu, besarlah pengharapan bertemu. Dan jika abang terlambat pulang,
agaknya hanya bekas tanah penggalian, bekas air penalgin, dan jejak nisan yang dua yang akan abang dapati. Adikmu yang tulus, Zainab. Itu kalimatnya indah ya. Baik, kalau kalian hari ini kan tidak terlatih bikin surat seperti ini. Kalian bisanya cuma ngirim emoticon melet-melet sama ketawa-ketawa. Iya. Oke, bayangkan suasana hatinya Zainab yang disalahpahami. Baik, nanti kalian bisa baca novelnya, paling tidak feel-nya bisa terasa. Seperti itu sakitnya orang patah hati. Atau ini Magdalena. Magdalena itu novel terkenal sekali. Ada yang bilang tenggelamnya kapal Van der Wijk itu banyak terinspirasi dari Magdalena ini. Nah, ini pacarnya Magdalena, namanya Stefan, yang ditinggal nikah oleh Magdalena. Kalimatnya menarik. Benarkah Magdalena, kita berdua telah putus dan kita sudah menjadi dua orang asing yang tak mengenal satu sama lain? Salah satu dari kita tidak lagi ingat kepada temannya yang lain, kecuali seperti mengingat impian di masa kecil yang bekasnya telah terhapus oleh berlalunya hari dan lewatnya tahun. Benarkah jika kita bertemu di satu jalan, masing-masing akan meneruskan perjalanannya tanpa menyapa temannya? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, hubungan antara kita berdua tak lebih dari hubungan biasa antara laki-laki dan perempuan yang lain? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, tidak ada yang kita bicarakan kecuali tentang cuaca dan suhu udara? Alangkah cepatnya peredaran waktu dan alangkah aneh tindak tanduk dan peristiwanya. Apakah dalam sehari semalam saja semua harapan yang kita bina dengan baik, dengan mencurahkan segala penderitaan dan kepedihan, mencucurkan seluruh air mata yang kita miliki, berubah begitu cepat? Semua itu akan menjadi kisah usang yang telah dibungkus dengan cerita baru. Beginikah rasanya hari kiamat? Beginikah rupanya dunia yang menjadi hancur lebur? Beginikah tampak bintang gemintang yang berjatuhan di angkasa? Langit terkatup seperti tertutupnya sebuah buku. Ini rintihan-rintihan orang yang sedang patah hati. Ini dulu pernah juga saya ambil waktu kita membahas sayap-sayap patah. Kalau yang Magdalena tadi, ini kalau dalam teori patah hati namanya sedang denial, menyangkal. Nah, kalau ini mungkin dulu pernah kita baca juga ya. Akhirnya kita saling berdiri dan saling mengucapkan selamat tinggal. Namun cinta dan putus asa berdiri di antara kita, bagaikan dua hantu yang merentangkan sayapnya. Yang satu menangis duka, sedangkan yang lain dengan seramnya tertawa. Ketika ku pegang tanganmu dan meletakkannya ke bibirku, engkau mendekat dan mencium dahiku, lalu kau menjatuhkan diri di pangkuanku. Sambil memejam mata, kamu berdoa, ya Tuhan, belas kasihanilah aku. Gibran kalau bikin kalimat bisa dibayangkan skenarionya, bisa dibayangkan adegannya. Baik, masih ada ternyata saya. Ya tidak apa-apa lah. Ini lanjutannya sebenarnya tadi ya, Katut tak waca sisan. Ini untuk menghibur yang patah hati. Kalimatnya Gibran yang terakhir ini menarik. Ini semacam bargaining bahwa kalau bisa aku tidak mungkin kehilangan cinta. Meskipun kau mutus aku,
tetap cinta itu hidup. Nah, ini kalimatnya begini. Besok takdir akan membawa dirimu ke tengah keluarga yang sejahtera, namun akan membawaku kepada perjuangan batin dan kesengsaraan. Engkau berada di rumah orang yang paling bahagia, sedang aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima dengan ramah, sedang aku akan berada dalam belitan kesepian. Namun aku akan mendirikan patung cinta dan memujanya di dalam lembah kematian. Cinta akan menjadi satu-satunya selimutku, akan kupakai seperti sehelai baju, dan akan kuminum bagaikan menenggak anggur. Cinta akan membangunkanku di waktu subuh dan membawaku ke medan yang jauh. Di siang hari, cinta akan membimbingku ke bawah rimbunnya pepohonan, di mana aku berteduh bersama burung-burung dari sengatan matahari. Di sore hari, sebelum matahari tenggelam, cinta memerintahkanku beristirahat, sambil mendengarkan nyanyian alam, dan memperlihatkan padaku bergeraknya awan di langit biru yang meremang. Di malam hari, cinta akan memelukku, dan aku pun tertidur, lalu bermimpi tentang dunia yang sangat indah, yang hanya ada dalam jiwa-jiwa para penyair dan pecinta. Cinta, wahai kekasih, akan tinggal denganku hingga akhir hayatku. Bahkan sesudah tiadaku, dengan seizin Tuhan, kami pun akan tetap bersatu. Ini kalimat-kalimatnya orang yang sedang ditinggal oleh kekasihnya menikah. Baik, silahkan dirasakan. Sekarang kita bahas ya. Kalau tadi kan karena saya sulit menjelaskan situasi orang yang sedang patah hati, saya kutip-kutipkan dari beberapa novel. Ya biasanya memang orang sedang jatuh cinta atau orang sedang patah hati itu mendadak bisa pinter bikin puisi. Ya, boleh kamu cek. Kalian yang sedang naksir siapa atau jatuh cinta sama siapa itu tiba-tiba pinter bikin puisi. Ini menarik teorinya. Seperti saya jelaskan dulu ya, bahwa di awal-awal tulisannya Jamik, ketika ada seorang anak muda yang ingin belajar tasawuf, sama mursyidnya disuruh pulang dulu, disuruh jatuh cinta dulu. Kenapa? Karena orang yang pernah jatuh cinta itu hatinya lembut. Apalagi orang yang pernah patah hati itu, dia ngerti lekak-lekuknya hati. Sementara dunia tasawuf itu kan dunia penguasaan hati. Kalau hati tidak lembut ya sulit kita bisa dekat dengan Allah. Makanya dia disuruh jatuh cinta dulu. Nah, kalian juga begitu. Nanti sesi ini tidak ada artinya kalau kalian tidak pernah jatuh cinta. Jadi bagi yang pernah jatuh cinta bisa memahami.